Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya adalah beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah orang-orang yang patut diberikan sedekah dan orang-orang yang tidak patut diberikan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tolak ukur kemiskinan atau orang miskin, laisal miskinu bit-tawafi wala billadzi tarudduhu at-tamratu wat-tamratani wal-luqmatu wal-luqmatani walakin al-miskina al-muta'affifu alladzi la yas'alu an-nasa syai'a wa la yuftanu lahu fa yatasaddaqu alaihi. Artinya sabda Rasulullah, bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling meminta-minta. Ini jelas ya. Jadi orang yang berkeliling minta-minta di jalan-jalan raya, dari toko ke toko, dari warung ke warung, dari mal ke mal, dari rumah ke rumah, ya, dari masjid ke masjid, ya. Itu bukan orang miskin. Itu bukan tolak ukur orang miskin. Bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling meminta-minta. Wala billadzi tarudduhu tamratu wa tamratani wal luqmatu wal luqmatani. Bukan pula orang yang miskin itu adalah orang yang diberi dengan sebiji kurma atau dua biji kurma, sesuap atau dua suap makanan. Istilahnya ya serupiah dua rupiah. Jadi orang yang menerima uang yang sangat sedikit, makanan sedikit, itu bukan tolak ukur orang miskin. Lalu bagaimana tolak ukur kemiskinan? Kata Rasulullah, tolak ukur kemiskinan adalah barometer kemiskinan, walakin dal miskina al muta'affiful ladzi la yas'alun nasa syai'a wa la yubtanu lahu fa yatasaddaqu alaihi. Akan tetapi orang miskin itu adalah orang yang memelihara diri dari meminta-minta. Dia nggak minta-minta, nggak ngemis gitu, nggak nyindir, baik dalam ceramahnya, dalam pidatonya, dengan tangannya, ucapannya, tingkah lakunya, dengan men-share fotonya, foto keluarganya. Tidak demikian, tidak minta-minta. Itu orang miskin yang terhormat di sisi Allah dan di sisi para ma'sumin, yang tidak meminta sedikit pun kepada manusia, kepada orang lain, menjaga harga dirinya, dan tidak pula diketahui kemiskinannya itu sehingga dapat diberikan sedekah kepadanya. Lalu kalau dia nggak diketahui kemiskinannya, bagaimana kita orang kaya akan bersedekah? Nah, di sini ada dua pembahasan. Pertama, orang yang memiliki harta lebih, orang kaya itu ketika akan memberikan sedekahnya, infaknya, hadiahnya, atau khumusnya atau zakatnya, harus pandai mencari sasarannya, mencari wadahnya. Jangan asal beri saja, bertanya sana sini, siapa yang miskin, siapa yang berhak mendapat khumus atau sedekah. Ya pasti Allah akan tunjukkan yang terbaik. Jangan asal memberikan, bisa berbahaya. Ya itu harta milik Allah. Begitu maksudnya. Ya caranya tidak minta-minta, tapi dia jelas-jelasan membutuhkan. Ya dia ada jelas-jelasan orang yang miskin. Ya. Dan tidak pula diketahui kemiskinannya, sehingga artinya kemiskinan itu tidak terbuka dengan jelas, tidak diketahui secara umum masyarakat. Karena banyak orang miskin diketahui oleh masyarakat terbuka, walaupun nggak dikasih kabar, karena rumahnya jelek, karena pekerjaannya, karena dia sakit, karena macam-macam, itu diketahui. Tapi ada orang miskin yang sederhana tidak diketahui secara umum, karena dia menjaga dirinya, walaupun rumahnya sederhana, pakai sederhana, dia tidak minta-minta. Dia juga orang yang kaya. Dan sebaliknya ada juga orang yang kaya memang hidupnya sederhana, begitu, sehingga orang menganggapnya dia itu orang yang sederhana, bukan orang kaya. Ini pun satu sifat yang terpuji ketika kumpul di masyarakat, di mana masyarakat terkadang merasa malu, ya, merasa enggan kumpul bersama orang yang kaya, yang mewah. Ini juga perlu pembahasan terperinci dalam kaitan dengan masalah fikih. Itulah tolak ukur kemiskinan menurut Rasulullah SAW. Orang miskin bukan yang meminta-minta, bukan yang keliling. Bahkan orang-orang yang keliling meminta-minta itu, kalau cara memintanya tidak syar'i, jangan diberikan, nggak boleh. Karena akan digunakan untuk hal yang batil, untuk mabuk atau untuk membeli sesuatu yang diharamkan. Ketika mengemis dengan cara yang haram, dengan musik lah, dengan joget-joget, dengan aurat yang kelihatan, dengan macam-macam cara pada zaman sekarang ini. Dan nyatanya mereka betul-betul mampu bekerja, bisa bekerja, tapi
meminta-minta sebagai pekerjaannya, menjadi profesinya, ada yang mengelola. Itu tidak boleh. Itu Islam enggak membenarkan seperti itu. Kalau kelihatan misalnya orang betul-betul miskin, ibu-ibu atau bapak-bapak, kelihatan nampak orang desa, ya berikanlah kadarnya. Tapi ya kalau yang bawa musik yang haram atau sesuatu yang misalnya menampakkan maksiat, itu tidak boleh diberikan. Kenapa? Karena akan mendukung perbuatan maksiatnya. Sedikit pun tidak boleh diberikan. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bersabda ketika beliau ditanya tentang masalah sedekah pada orang-orang yang meminta. Hadisnya berbunyi, Imam Shadiq alaihissalam lamma su'ila 'anis sadaqati 'ala man yas'alu 'alal abwabi aw yumsiku dzalika 'anhum wa yu'tihi dhawi qarabatihi. Ketika beliau ditanya tentang sedekah kepada orang yang meminta, yang ada di pintu-pintu rumah orang, keliling, masuk minta-minta begitu, keliling dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Atau dicegah sedekah itu dari mereka dan diberikannya kepada kerabatnya. Imam Jabir mengatakan, la bal yab'atsu biha ila man bainahu wa bainahu qarabatun fa hadza 'azamu lil ajri. Tidak demikian. Tetapi hendaklah sedekah itu dikirimkan kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya, dan ini lebih besar pahalanya. Ya. Jadi kadang ada orang yang keliling minta-minta mengemis ya untuk orang lain, untuk kerabatnya. Nah, kalau kita tahu ya langsung berikan pada kerabat, jangan melalui dia, karena dia orang mampu akan jadi perantara. Misalnya untuk anak yatim, untuk masjid, untuk macam-macam lah. Kadang sebagai perantara, sebagian dikantongin ya untuk dirinya, atau untuk macam-macam, dana untuk banjir, untuk gempa, sebagian dikantongin untuk dirinya, sebagian baru untuk siapa yang kena gempa, kena banjir, yang miskin. Ini tidak boleh. Sebaiknya langsung kepada yang terkena musibah, terkena bencana, jangan pakai perantara. Ya, perantara ketika mampu dia, kalau dia memang ikhlas, tidak mengambil sama sekali bagian dari infak itu bagus, terpuji, dia betul pembantu namanya. Tapi kalau mengambil bagian dari situ sebagai pekerjaannya atau ambil kesempatan, ini Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Kemudian hadis yang lain juga dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, beliau bersabda tentang ucapan Allah yang berbunyi lisaili wal mahrum. Itu kan ada ayat di surat Az-Zariyat ayat 19, ada ungkapan lisaili wal mahrum, bahwa sedekah itu untuk orang yang meminta-minta, juga orang yang mahrum, tidak mendapat sedekah. Imam Ja'far mengatakan al-mahrumu al-muharif alladhi qad hurima kadda yadihi fi syira'i wal bai'i. Kata beliau Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, orang miskin itu orang yang tidak mendapat bagian, atau al-mahrum itu adalah orang seorang pekerja yang kehilangan pekerjaannya adalah menjual beli. Jadi ungkapan lisaili wal mahrum, lisaili adalah orang yang mengemis, yang minta-minta, jelas sudah kita bahas tadi itu. Nah, al-mahrum itu apa? Apa definisi al-mahrum? Al-mahrum adalah orang miskin yang tidak mendapat bagian, itu namanya al-mahrum, adalah orang yang bekerja kemudian dia kehilangan pekerjaannya. Seperti orang yang biasa bekerja kemudian di PHK atau dipecat sehingga nggak ada pekerjaannya, sulit cari pekerjaan, dia termasuk al-mahrum. Dia itu berhak mendapat sedekah. Ya. Itu tentang hadis yang berkaitan dengan masalah orang yang patut berikan sedekah. Karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung pada pertemuan terakhir di minggu mendatang, insyaallah, tentang sedekah yang sangat luas bahasan ini. Nanti tentang lisaili wal mahrum kita akan bahas lebih detail lagi insyaallah pada pertemuan minggu yang akan datang. Semoga Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian berikutnya. Jika ada kesalahan, kehilapan, kekeliruan, tolong dimaafkan dan diperbaiki setelah islah. Mohon doa anda selalu. Saya akhiri. Hadana Allah wa yakum ajma'in wa la famnikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.